Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional sebagai landasan untuk mempercepat target operasi komersial pembangkit listrik tenaga nuklir ke dalam jaringan kelistrikan PT PLN Persero pada 2032 mendatang. Di sisi lain, stigma dampak lingkungan yang mengancam dari pengembangan nuklir masih menghantui masyarakat. Sejumlah masyarakat masih percaya kandungan uranium dan thorium pada mineral radioaktif dalam jumlah yang signifikan dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional hingga dunia. Bagaimana potensi masa depan PLTN tanah air? Sobat bisnis, inilah Fokus. Pemerintah bersiap mengembangkan nuklir menjadi energi alternatif untuk mengejar target net zero emission 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif pun memastikan pengembangan pembangkit nuklir dunia sudah relatif aman dari segi teknologi dan lingkungan. Arifin mencontohkan, terdapat 2 reaktor modular kecil atau small modular reactor bikinan Rusia yang akan diluncurkan di Turki dan Bangladesh. Selain itu, pabrikan SMR asal Amerika Serikat juga ditargetkan bakal mulai meluncurkan reaktor modular kecil di negeri Paman Sam dan Romania 2029. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki ambisi untuk mempercepat target komersial PLTN 2032. Yang semula baru akan dimulai 2039. Arifin Tasrif menyatakan ada kemungkinan bisa lebih cepat sesudah 2030, tergantung dengan kebutuhan. Kita harus balapan untuk bisa mengurangi emisi karena takut pemberlakuan pajak karbon kita ketinggalan, barang kita tidak kompetitif. Ambisi tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat sumber daya nuklir yang dimiliki Indonesia cukup potensial. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang cukup terkait dengan bahan bakar nuklir dalam bentuk uranium dan thorium. Sumber daya uranium yang telah diestimasi di Indonesia mencapai 89.000 ton uranium. Dan sumber daya thorium mencapai 143.234 ton. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang diharapkan bisa mempercepat pengembangan nuklir untuk PLTN. Pemerintah memperluas cakupan penetapan wilayah izin usaha pertambangan menjadi 6 bagian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang wilayah pertambangan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo 5 Mei 2023. Keenam wilayah pertambangan tersebut yakni WIUP, mineral radioaktif, mineral logam, batu bara, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Dengan dirilisnya PP 25 tahun 2023, pemerintah mempersilahkan kepada investor yang ingin mengembangkan wilayah penambangan dengan kandungan bahan-bahan mineral radioaktif. Sejauh ini Indonesia telah menjajaki 2 lokasi pengembangan pembangkit nuklir, yakni Kalimantan Barat, dekat dengan lokasi proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Selanjutnya, lokasi kedua berada di Pulau Bangka Belitung. Kedua lokasi itu dipilih lantaran risiko gempa yang rendah, dukungan pemerintah daerah, dan permintaan listrik yang prospektif. Di sisi lain, PT Thorcon Power Indonesia secara resmi telah mengajukan sejumlah dokumen rencana pengembangan dan investasi thorium molten salt reaktor dengan daya 500 MW kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pengajuan dokumen rencana pengembangan dan investasi oleh perusahaan pengembang nuklir itu menandakan babak baru pengembangan PLTN di tanah air. Dokumen itu menjadi bagian dari konsultasi awal sebelum perizinan resmi dibuat oleh Thorcon senilai 17 triliun rupiah. Terbaru, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
dan PP nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Belai tersebut mengelompokkan bahan galian nuklir menjadi 3 jenis, antara lain pertambangan mineral radioaktif, pengelolaan mineral ikutan radioaktif, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Belait anyar itu juga mengatur 3 aspek utama, yakni keselamatan pertambangan bahan galian nuklir, keamanan pertambangan bahan galian nuklir, serta manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Secara keseluruhan terdapat 90 pasal yang mengatur tentang penambangan bahan baku nuklir tersebut, mulai dari hulu hingga ke hilir. Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaydi Notonegoro menyatakan, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjalankan peta jalan pengembangan nuklir. Selain kebutuhan teknologi yang akan diterapkan dalam pengembangan nuklir menjadi pertimbangan utama, banyak hal lainnya yang juga harus diperhatikan, termasuk geopolitik, nilai ekonomis, hingga penerimaan masyarakat. Hanya maintain resikonya mungkin ya Mbak, karena kan mungkin wilayah kita kan mirip-mirip Jepang gitu ya, misalkan dilewati jalur gunung api, terus kadang sering gempa begitu. Nah, reaktornya saya kira yang kemudian perlu dicarikan tempat pembangkitannya ada di mana, supaya yang meminimalkan resiko-resiko. Nah ini kan saya kira yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat kan. Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengungkapkan, selama ini banyak kesalahan persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai energi nuklir. Menurut Satya, energi nuklir bisa menjadi sumber energi berkelanjutan sebab penggunaan energi nuklir yang tidak menggunakan proses pembakaran seharusnya bisa membuat pencemaran CO2 dan NH4 tidak lagi menjadi isu. Dengan demikian, energi nuklir bisa dikategorikan sebagai energi yang bersih dan ramah lingkungan. Satya Widya menyatakan, mengenai isu keselamatan, sampai saat ini, masyarakat selalu melihat tentang apa yang terjadi di Chernobyl dan di Fukushima. Inilah yang perlu diluruskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Meski demikian, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa menyarankan pemerintah untuk dapat memprioritaskan energi lain yang memiliki risiko lebih kecil sebelum memilih pengembangan energi nuklir. Ya sekarang belum tepat. Apakah di masa depan nanti bisa dibangun? Ya kita lihat aja tadi, apakah adakah teknologinya, adakah pendanaannya, ya kan, adakah dukungan politiknya. Tapi hari ini, terlepas dari segala macam rencana itu, kalau kita lihat, PP 79 tahun 2014, ya, tentang kebijakan energi nasional, Anda bisa cek. Itu disebut, ada frasa yang mengatakan nuklir adalah pilihan terakhir. Ya, kita kembangin aja teknologi energi yang lain, yang bebas resiko atau resikonya lebih rendah. Apakah suatu saat nanti aliran listrik kita benar-benar mengandung energi dari nuklir? Atau kita hanya akan terus-menerus sejak tahun 1970-an hingga saat ini memanfaatkan nuklir sebatas penelitian dan eksplorasi semata?